Pernah nggak kepikiran kalau bela negara itu hanya identik dengan angkat senjata? Saya juga dulu mikirnya gitu. Tapi setelah ikut agenda 1 Latsar CPNS, ternyata tidak sesempit itu. Halo, saya Saiful Haq. Hari ini saya mau cerita pengalaman saya selama belajar di agenda 1 sikap perilaku bela negara. Bukan cuma soal materi, tapi juga prosesnya, dan yang paling penting, apa yang saya rasakan. Waktu pertama kali masuk sesi ini, jujur saya mikir, paling cuma teori, paling cuma sejarah, atau cuma hafalan. Tapi ternyata dari awal materi saya langsung disadarkan bahwa bela negara itu luas banget. Bela negara bisa sesederhana disiplin datang ke kantor tepat waktu, menjaga integritas, sampai hal kecil seperti nggak asal sebar hoaks di medsos. Dan di titik itu saya sadar ASN itu juga prajurit, tapi prajurit di jalannya masing-masing. Selama agenda 1, ada 3 hal besar yang saya dapat. Pertama, wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Saya makin ngerti kenapa kita harus cinta tanah air, kenapa kita harus bangga dengan keberagaman. Karena tanpa persatuan kita gampang dipecah. Yang kedua, tentang isu kontemporer. Nah, ini menarik. Narasumber bilang isu itu harus ardi, aktual, relevan, dinamis. Saya jadi mikir tentang isu di sekitar Mahkamah Agung, di sekitar lembaga peradilan, seperti tentang korupsi, tentang mafia hukum, tentang citra peradilan, dan sebagainya. Kalau nggak kita lawan dengan integritas, dampaknya bukan cuma ke pengadilan, tapi juga kepada kepercayaan publik terhadap negara, yang berdampak pula pada stabilitas bangsa. Ketiga, mengenai kesiapsiagaan bela negara. Ini bukan berarti kita harus selalu siap perang, tapi siap mental, siap fisik, siap menghadapi perubahan. Misalnya, siap beradaptasi dengan digitalisasi, atau siap menghadapi dinamika kerja yang semakin cepat. Jadi, bela negara itu ternyata soal sikap sehari-hari, bukan cuma soal slogan. Terus, belajarnya gimana sih? Jadi di sini Pak, kita membuat tugas bela negara, pembentukan video atau video tentang video gerakan PBB. Kita tampilkan sesuai dengan instruksi dalam bentuk MP4. Silakan Pak. Sikap sempurna, gerak. Ada 2 sistem pembelajarannya di agenda Latsar kali ini. Sinkronus via Zoom, diskusi bareng teman-teman, bareng fasilitator, bareng Widya Iswara, yang sangat seru. Asinkronus via MOOC dan tugas kelompok serta tugas individu, dengan baca modul, nonton video, kerjain soal, ngeproduksi konten, brainstorming, dan lain-lain. Awalnya agak kaget sih, banyak bacaan dan materi, tapi makin lama saya merasa terbantu karena materinya nggak kaku, ada contoh-contoh nyata. Dan yang paling saya suka, kerja kelompoknya. Walaupun online, tetap terasa kompakannya. Kayak kita sama-sama lagi berjuang,
walaupun kita beda-beda. Seru, beneran. Yang paling seru lagi guys, ada sesi ASBN, Api Semangat Bela Negara. Di sini suasananya beda banget, penuh semangat, ada refleksi, ada proses penciuman bendera merah putih, ada puisi, dan itu dipimpin langsung dari gladinya sampai hari H acaranya sama TNI loh. Jadi rasanya kayak bener-bener ditanamkan energi untuk bangga jadi ASN Indonesia. Buat saya pribadi, ASBN ini semacam booster. Setelah ikut, saya merasa lebih termotivasi untuk benar-benar menerapkan nilai-nilai bela negara dalam kerja sehari-hari. Rasanya kayak, yes, saya siap jadi ASN yang berintegritas dan cinta tanah air. Dari semua nilai bela negara yang ada dalam modul, dalam PowerPoint, dalam pemaparan, ada satu yang saya suka, yang membekas dalam diri saya, cinta tanah air. Kenapa? Karena ini bukan sekedar kata-kata, tapi praktik kecil. Misalnya, menjaga kebersihan kantor, menggunakan medsos dengan baik, sampai membantu rekan kerja dalam pekerjaannya. Saya juga belajar tentang kesadaran berbangsa. Bagaimana kita harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Itu susah loh, tapi penting banget kalau kita ingin benar-benar jadi ASN yang berjiwa bela negara. Dari semua itu, saya belajar bahwa cinta tanah air bukan cuma kata-kata besar, itu ada di tindakan-tindakan kecil. Disiplin, datang tepat waktu, jujur dalam bekerja, menghargai rekan kerja, bijak bermedia sosial. Itu semua bagian dari bela negara. Dan buat saya pribadi, ini jadi semacam tamparan halus. Kalau saya ingin jadi ASN yang baik, maka saya harus memulai dari diri sendiri, dari hal kecil, dan dari sekarang. Sebelum saya tutup refleksi ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih pertama untuk pimpinan kantor saya di Petun Pekanbaru yang selalu suportif dan mendorong kami untuk selalu berkembang. Kedua, teman-teman CPNS Petun Pekanbaru yang selalu jadi partner diskusi dan saling menyemangati. Ketiga, tentu saja penyelenggara Latsar, khususnya Bu Dita dan Pak Hendro Kristanto, yang dengan sabar membimbing dan memberikan energi positif selama proses pembelajaran agenda 1 ini. Dan terakhir, teman-teman gelombang 1 angkatan 2, khususnya kelompok 4 dan subkelompok ganjil. Tanpa kalian, perjalanan Latsar untuk agenda 1 ini tidak akan seseru dan sebermakna ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk pembelajaran agenda 1 Latsar kali ini. Agenda 1 ini juga bikin saya mikir ke depan. Saya berharap bisa benar-benar membawa nilai-nilai ini ke perjalanan pekerjaan saya sehari-hari. Komitmen saya sederhana, saya harus disiplin, saya harus hadir terus, saya harus bekerja dengan jujur, saya harus menjaga integritas, dan jadi contoh yang baik untuk lingkungan kerja saya. Kalau semua ASN bisa mengerjakan hal-hal kecil itu secara konsisten, saya yakin cita-cita bangsa, terkhususnya cita-cita Mahkamah Agung untuk menjadi peradilan yang agung bisa tercapai dengan kita ASN baru Mahkamah Agung.
Jadi, itu cerita saya tentang pengalaman di agenda 1, sikap perilaku bela negara. Saya sadar, bela negara bukan sekadar kewajiban, tapi itu gaya hidup seorang ASN. Semoga cerita ini bisa jadi pengingat, terutama untuk saya sendiri, agar selalu konsisten menjaga integritas dan memberi yang terbaik untuk negeri ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di agenda berikutnya. Bye-bye.